Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang diferensiasi sosial. Jadi kita ada di alam. Saat ini saya berada di Bukit Puncak Pesona Sri Gading. Nyampang kita menikmati indahnya alam di saat ini. Kita akan menyampaikan tentang diferensiasi sosial. Jadi diferensiasi sosial itu adalah pembedaan kelompok masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang sejajar. Artinya kelompok yang sejajar itu kelompok yang terbentuknya itu berdasar kedudukan atau posisi yang sama. Nah, diferensiasi sosial ini kita sering menjelaskan atau menggambarkan bahwa diferensiasi sosial ini adalah pembedaan secara berjajar atau horizontal. Di horizontal begini, lurus ke samping, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Nah, itu yang kita maksud dengan pembedaan yang horizontal. Nah, kemudian di diferensiasi sosial ini kita bisa mengkategorikan pembedaannya. Yang pertama adalah berdasar kondisi biologis, dan yang kedua kita membedakan secara sosiokultural. Saya berikan contoh pembedaan diferensiasi sosial yang berdasar pada kondisi biologis. Misalnya setiap orang itu tentunya memiliki usia. Nah, usia ini adalah pembedaan diferensiasi sosial yang dikategorikan dalam kondisi biologis atau dalam posisi biologis. Kenapa? Karena di usia ini ada orang itu dikenali dengan sudah berumur, atau masih muda, atau anak-anak, atau orang yang dewasa. Cuman di dalam pembedaan yang diferensiasi ini itu mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi tidak ada pembedaan di mana terdapat tangga gitu, tidak ada. Terdapat tingkatan tidak ada, tapi sama. Artinya misalnya begini. Kenapa saya katakan sama tadi? Misal untuk menjadi seorang bupati itu bisa anak yang masih muda, asalkan orang itu sudah memiliki hak pilih gitu, maka dia bisa menjadi bupati. Artinya apa? Yang dipimpin oleh bupati itu tidak harus orang yang tua, tidak harus orang yang muda, tidak harus yang anak-anak. Itulah letak diferensiasi atau pembedaan usia tadi berdasar kondisi biologis. Orang itu ya sesuai dengan tahun kelahirannya akan memiliki umur yang berbeda-beda. Nah, cuman di sini yang saya jelaskan, umur itu bukan menjadi masalah di diferensiasi, tapi bagaimana aksesnya, bagaimana kesempatannya. Nah, itu yang dikatakan ada diferensiasi di sini. Haknya sama, kewajibannya juga sama. Nah, itu kalau kita melihat sebagai sebuah warga negara. Nah, kemudian misalnya lagi saya mencontohkan diferensiasi yang karena kondisi biologis itu adalah jenis kelamin, atau biasa orang menyebutkan diferensiasi gender. Diferensiasi gender ini itu adalah pembedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki,
ada perempuan. Tidak selamanya laki-laki itu mesti memimpin. Ya kadang ada juga pemimpin-pemimpin yang perempuan. Ya seperti di negara kita ini juga pernah sih dipimpin oleh kepala negara yang perempuan, ada kepala negara yang laki-laki. Nah itu contoh bahwa di sini jenis kelamin tidak berbanding signifikan harus menjadi pemimpin, tidak. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Itu dikatakan gender sebagai different, sebagai pembeda yang horizontal. Nah, kemudian ada lagi diferensiasi intelektual. Nah, intelektual itu juga seperti itu. Orang melakukan diferensiasi intelektual ini karena orang itu secara lahir itu memang dilahirkan dengan kapasitas intelektual yang berbeda-beda. Tapi tidak berarti orang yang pintar itu harus selalu kaya raya atau harus selalu memimpin. Tidak. Artinya orang yang tidak mempunyai kemampuan yang intelektualnya tinggi, yang IQ-nya tinggi pun bisa menjadi pemimpin. Dia pun juga bisa menjadi kaya raya. Nah, itu adalah penjelasan tentang bagaimana diferensiasi itu yang saya contohkan dari pandangan atau bagian atau apa ya, kita melihatnya secara kondisi biologis, berdasar kondisi biologis. Kemudian yang kedua tadi saya menjelaskan ada diferensiasi yang terjadi karena kondisi sosiokultural. Karena kulturnya kita, karena masyarakat kita itu akhirnya yang itu kalau tadi yang kondisi biologis tadi itu tidak punya pilihan kita. Misalnya kita laki-laki ya tidak bisa menjadi perempuan. Nah, itu kan kondisi biologis. Tetapi yang saya jelaskan kondisi sosiokultural ini, dia akan dipengaruhi oleh kondisi masyarakat. Misalnya, saya contohkan adalah agama. Ketika orang dilahirkan, itu secara umum dia memiliki kesempatan untuk mengikuti, untuk meyakini, untuk mempercayai agama yang nantinya akan dianut. Untuk itu yang dipengaruhi oleh kondisi kulturalnya tentu sangat berpengaruh. Misal, saya ini dilahirkan di Singosari, saya contohkan. Nah, di Singosari secara kultur itu orangnya Muslim, sehingga bagi saya sangat besar peluangnya untuk menjadi seorang Muslim. Nah, saya contohkan seperti itu. Itu dipengaruhi oleh kondisi sosiokultural. Andaikan orang dilahirkan di Amerika, misalkan, maka kecenderungannya dia udah dilahirkan di sana, tinggal di sana, masyarakat yang mempengaruhinya adalah masyarakat di sana, maka ya otomatis dia tidak menjadi Muslim seperti yang di Indonesia itu. Nah, kalau kita lihat di Amerika sama di Indonesia kan berbeda. Di Amerika itu ya mayoritasnya Nasrani, di Indonesia kan Muslim. Nah, itu yang membedakan. Sehingga itu saya katakan tadi diferensiasi secara sosiokultural, gitu ya. Kemudian ada lagi diferensiasi yang secara sosiokultural, itu adalah suku. Nah, suku ini juga menjadi salah satu pembentuk pembeda dalam masyarakat yang terjadi karena kita berhubungan dengan sesama manusia yang lain. Misalnya orang yang hidup di Madura, saya contohkan, maka dia akan menjadi suku Madura. Orang yang hidup di Kalimantan, misalnya di Sampit misalnya, nah dia akan menjadi suku Dayak. Nah, itu misalnya orang yang lagi di Jawa Timur misalnya ada di Bromo, nah, dia akan menjadi suku Tengger. Nah, itu dipengaruhi oleh kondisi sosial budayanya. Nah, itu tadi gambaran. Jadi saya sudah sedikit membedakan bagaimana
diferensiasi ini yang dipengaruhi oleh kondisi biologis, yang artinya orang itu begitu lahir dia akan memperoleh warisan itu. Nah, sedangkan yang kedua kondisi yang disebabkan oleh sosiokultural, yang begitu dia lahir hidup bersama masyarakat, dia akan terbentuk bersama masyarakat. Itu tadi beberapa contoh yang saya jelaskan, tapi masih banyak hal-hal lain yang menjadi unsur pembeda itu. Itu yang saya katakan dengan diferensiasi sosial. Nah, mungkin dari penjelasan saya ini ada beberapa yang mau kita diskusikan gitu, yang mau kita perbincangkan. Ya mari nanti bisa kita lakukan di kesempatan yang berbeda. Saya kira itu, dan saya akhiri. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.